Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas-mas semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, kali ini, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk membahas bagian produksi, tapi terkait biaya produksi. Ini biaya produksi, penerimaan laba dan rugi. Ini Ibu pasnya menggunakan PowerPoint dari teman Ibu, Pak David Suryanegoro. Nah, ini karena sudah cukup lengkap, jadi tinggal kita bahas aja. Langsung aja ya. Nah, apa aja yang dibahas? Ada biaya produksi terkait biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Kemudian dari penerimaannya, penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal. Juga ada laba ruginya, titik impas, maksimalisasi laba, atau minimalisasi kerugian. Lalu biaya produksi itu apa? Biaya produksi adalah pengorbanan yang diperlukan untuk memproduksi barang ataupun jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Biaya uang, berapa banyak modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Biaya tetap itu apa? Biaya tetap ataupun fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan, tidak dipengaruhi oleh banyaknya barang ataupun jasa yang diproduksi. Jadi berapapun jumlah produksinya, biaya yang dikeluarkan akan sama. Contohnya adalah sewa gedung. Istilahnya kalau misalnya kita memproduksi, kita akan terus membayar sewa gedung. Walaupun kita nggak memproduksi, sewa gedung itu tetap akan kita bayarkan. Kita menyewa gedung selama 1 bulan. 1 bulan ada 4 minggu, kemudian ada 4 minggu, setiap hari 1 minggu kita tidak berproduksi. Apakah kita libur membayar sewa gedung? Tidak, karena kita sudah membayar sewa gedung selama 1 bulan. Artinya walaupun tidak berproduksi, biaya tetap itu tetap menjadi biaya tetap harus dibayarkan gitu. Biaya tetap total itu biasanya biaya tetap total sudah mewakili dari definisi biaya tetap itu sendiri yang ditulis dengan fixed cost atau biaya tetap fixed cost ya. Kemudian biaya tetap rata-rata merupakan biaya tetap per unit yang harus dikeluarkan ketika melakukan kegiatan produksi. Semakin banyak yang diproduksi akan mengurangi biaya per unit. Jadi akan ada kalanya ketika kita memproduksi saking banyaknya, semakin banyak maka biaya tetapnya menjadi semakin murah gitu, semakin kecil, semakin minim gitu. Total fixed cost ini FC. AFC itu average itu rata-rata dan juga Q-nya itu ada kuantitas. Nah, ini ada contohnya nih. Kalau misalnya kita memproduksi 0, biaya tetapnya 10.000. Biaya tetap rata-ratanya 0. Karena kita nggak produksi ya, artinya. Lalu ketika kita memproduksi jumlah barangnya 10, biaya tetapnya 10.000. Nah, biaya tetap rata-ratanya untuk menghasilkan satu barang itu 1.000. Kemudian ketika 20, biaya tetapnya 500, ketika 30, 333. Semakin kecil, semakin banyak jumlah yang kita produksi, semakin kecil biaya tetap rata-ratanya. Dengan biaya tetap totalnya kan sama ya. Kurva biaya tetap nih, fixed cost atau fixed cost. Nah, lalu ada kurva average fixed cost itu. Kalau total fixed cost kan ataupun faktor fixed cost biaya tetapnya kan sama ya, mau kita memproduksi 20 unit, 30 unit, itu maka biaya tetapnya itu 10.000 begitu. Kalau misalnya average fixed cost, semakin banyak kita memproduksi, semakin kecil biaya tetap yang digunakan untuk menghasilkan satu unit produk tersebut. Nah, ini tadi ada biaya tetap, ini ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan besarnya sesuai dengan jumlah produksi, sehingga semakin banyak jumlah produksinya, maka biaya variabel semakin banyak. Contohnya bahan baku. Jadi, bahan baku ini kan sesuai dengan berapa jumlah barang atau kuantitas barang yang ingin kita produksi kan. Biasanya biaya variabel total sudah mewakili dari definisi tersebut. Biaya variabel total itu juga disebut variable cost. Nah, ini ada variabel average variable cost. Biaya variabel per unit yang harus dikeluarkan ketika melakukan kegiatan produksi. Untuk mengetahui satu unit itu menggunakan berapa biaya variabelnya,
satu unit barang, berapa biaya variabelnya, maka kita harus mengetahui AVC-nya atau average variable cost. Rumusnya AVC sama dengan TVC bagi Q. Q itu kuantitas, TVC total variable cost-nya ya. Next. Nah, ini ada ilustrasinya tabel. Jumlah produksinya 0, biaya variabelnya 0. Kemudian biaya variabel total 2-nya 0 juga. Kalau misalnya kita memproduksi 10, biaya variabel total 10.000, biaya variabel total 10.000. Kalau 20, biaya variabel totalnya 15.000, variabel total 2-nya 12.000. Kemudian 15.000 juga ya. Kemudian 30, biaya variabel totalnya 20.000, variabel total 2-nya 20.000. Nanti kalau misalnya kita mencari average variable cost-nya gimana? Ya ini nanti 10.000 biaya variabel total yang satu 10.000 ini dibagi 10. Jadi AVC-nya 10.000 bagi 10 1.000 ya. 10.000 Oke, dibagi 10 sama dengan berapa? Sama dengan 1.000 ya. 1K. 1K. Oke. Dan begitu seterusnya. Ya, next. Ini ada kurva biaya variabel. TVC bagi VC, total variable cost bagi variable cost 1. Ini ya, terlihat. Oke. Total variable cost. Ini kuantitasnya 10, 20, 30. Kurva yang menunjukkan perubahan biaya variabel konstan setiap penambahan jumlah produksi. Konstan ya perubahannya. Nah, oh iya benernya tadi 12.000 berarti. Kalau ini kan konstan perubahannya, lurus gitu. Kalau yang ini perubahan biaya variabel berbeda-beda setiap penambahan jumlah produksi. Tuh, ini konstan penambahan jumlah produksinya. Kalau yang ini variabel berbeda-beda setiap penambahan jumlah produksinya. Nggak sama garisnya, ini melengkung, yang ini lurus. Nah, kalau biaya merupakan gabungan antara biaya total dan biaya variabel pada saat memproduksi suatu barang ataupun jasa. Nah, rumusnya total cost, ini TC, total cost, biaya total. FC, fixed cost, plus VC, variable cost, biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, ini ilustrasinya. Misalkan kita memproduksi 0, biaya tetapnya tetap ada kan 10.000, biaya variabelnya 0. Karena biaya variabelnya itu tergantung berapa kuantitas yang kita produksi. Kan bahan baku. Biaya totalnya 10.000. Ketika kita memproduksi 10, ini ada 10.000, biaya tetapnya, biaya variabelnya juga 10.000. Berarti biaya variabel untuk satu jumlah unit produksi itu 1.000 ya. Kemudian biaya totalnya jadi penjumlahan dari biaya tetap dan juga biaya variabel. 10.000 tambah 10.000, 20.000. Nah, ini seterusnya. Semakin banyak jumlah yang diproduksi, semakin banyak pula biaya total yang digunakan. Tapi nanti akan ada suatu titik tertentu di mana akan ada break even point atau titik impasnya. Di mana biaya yang digunakan akan memberikan di mana returnnya akan sama atau penerimaannya, revenue-nya akan sama dengan biaya total yang digunakan. Setelah itu maka akan dihitung labanya. Akan merasakan laba. Ini ada kurva biaya total. Kurva biaya total TC tidak dimulai dari 0 ya.
total cost itu nggak dimulai dari 0 ya, karena udah ada biaya tetap 10.000, jadi dimulai dari titik 10.000 ini. Karena adanya biaya tetap yang harus dikeluarkan walaupun tidak berproduksi. Kalau VC itu dimulai dari 0, karena VC kan nanti tergantung dari jumlah yang akan diproduksi. Jadi kalau nggak ada yang produksi, ya berarti 0 gitu. Fixed cost juga nggak dimulai dari 0 ya, karena fixed cost tetap kan, jadi dia itu horizontal aja, lurus terus. Walaupun sebanyak apapun yang diproduksi, maka fixed cost lurus, horizontal. Makanya ketika nanti udah BEP ataupun semakin banyak yang kuantitas yang dihasilkan, barang ataupun jasanya, maka fixed cost yang digunakan itu nanti semakin kecil, average fixed cost-nya. Beda dengan variable cost yang akan semakin terus meningkat sesuai dengan, kan bahan baku, sesuai dengan jumlah kuantitas yang diproduksi. Nah, total cost berada di sini. Total cost penjumlahan VC dan juga FC ya. Biaya rata-rata merupakan biaya per unit yang diperlukan untuk memproduksi barang ataupun jasa. Biaya rata-rata diperoleh dari membagi biaya total dengan jumlah produksi. Nah, ini AC sama dengan TC per Q. AC itu average, itu rata-rata ya. Cost itu biaya rata-rata berarti. TC total cost, Q kuantitas. Berarti EC sama dengan AC TC, AC sama dengan TC per Q. Atau AC kan juga tadi kita udah tahu AC atau sama dengan gini ya. Saya dihapus. Nah, kalau TC kan tadi rumusnya juga FC plus VC bagi Q. Ya, bagi Q. Ini juga jadi rumus AC juga ya, gini. Jadi kita harus hafal rumus AC-nya, biar bisa mengerjakan. Oke. Nah, biaya rata-ratanya ada ini ilustrasi tabelnya. Jumlah produksi misalnya 0, biaya tetapnya 0. Biaya tetap 0, biaya tetapnya 10.000, maaf. Biaya variabelnya 0, biaya totalnya 10.000. Karena penjumlahan kan biaya total itu penjumlahan dari ini dan juga biaya tetap juga biaya variabel 0. Biaya rata-ratanya 0. Karena belum ada ya yang nah pembaginya 0 jadi 0. Kemudian misalkan kita produksi dengan kuantitas 10, biaya tetapnya 10, biaya variabelnya 10.000, biaya tetapnya 10.000, biaya totalnya kan jadi 20.000. 20.000 dibagi 10. Biaya 20.000 dibagi 10 biar bisa jadi 2.000 ya. Nah, jadi biaya rata-ratanya untuk memproduksi 1 unit barang itu 2.000. Totalnya ini 20.000. Biaya totalnya. Total cost. Nah, ini ada kurvanya ya, kurva biaya rata-rata. Bisa kita lihat. Nah, P, Q, kuantitas, AC, biaya rata-rata. Di mana nanti akan capai titik terendah AC, tapi juga kemudian bisa naik kembali. Ini yang efisien dan efektif ya di sini ya. Average cost atau biaya rata-ratanya ketika memproduksi 30, di mana kuantitas produksinya 30, harganya price-nya 1.000. Tuh. Sebelumnya kan kuantitas produksinya 20, harganya 1.250, lebih mahal kan. Makanya kenapa grosiran. Kenapa produsen pabrik-pabrik itu memproduksi banyak sekaligus agar dapat menekan biaya produksinya, biaya rata-ratanya. Semakin banyak yang diproduksi, nanti kan ketemu BEP-nya ataupun ketemu titik paling optimalnya di mana biaya variabel dan juga totalnya itu biaya tetapnya itu dapat ditekan seminimal mungkin dengan jumlah kuantitas produksi yang banyak. Kurva biaya rata-rata dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Dan ketika sudah mencapai titik terendah akan naik kembali gitu. Jadi kita harus niteni, kita harus memperhatikan berapa titik terendahnya
Artinya kan murah harga barangnya dan kita bisa menjual untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Itu berapa titik terendahnya. Artinya mula-mula biaya produksi per unit akan mahal jika memproduksi sedikit dan akan turun dengan bertambahnya produksi. Namun jika ditambah terus produksinya akan menambah biaya yang tidak sebanding dengan jumlah produk gitu. Tadi itu salah satu fungsi kita belajar biaya produksi ya, agar kita tahu berapa unit maksimal ataupun optimal yang dapat kita hasilkan dengan input tertentu. Jadi kita mendapatkan profit yang maksimal juga. Biaya marginal nih, biaya marginal menunjukkan seberapa banyak perubahan biaya total akibat adanya penambahan jumlah produksi per satu unit. Oke, MP sama dengan delta TC per delta Q. Marginal cost delta TC, ini MC ya? Bukan AC, nah, ini MC. MC. Nah, perubahan total cost, perubahan kuantitas. Oke. Nah, ini biaya total 0, kuantitas 0 ya atasnya. Biaya total 10.000 tab. Kuantitasnya 0, biaya marginalnya masih infinity. Tidak terukur. Kemudian ketika biaya totalnya 20.000, berarti kan perubahannya 20.000 kurang 10.000 ya. Selisihnya kuantitasnya 10, perubahan kuantitasnya dari 0 ke 10 kan 10 kurang 0 10. Jadi biaya marginalnya 10.000. 1000 kan 10.000 karena perubahan biaya total dibagi dengan perubahan kuantitas 1000. Kemudian yang ini dari 20.000 ke 25.000. Selisihnya perubahan biayanya 5.000, dikurangin aja perubahannya. Kemudian kuantitasnya 20, dari 10 jadi 20, selisihnya 10 kan? Nah, 10. Jadi 5.000 bagi 10, 500 gitu. 30.000, 25 dan seterusnya ya. Ada kurva biaya rata-rata. Nah, mula-mula mahal, kemudian ketika ditambah lagi kuantitasnya, semakin lebih murah ya. MC kurva marginal cost. Kurva biaya marginal dimulai dari kira atas ke kanan bawah, dan ketika sudah mencapai titik terendah akan naik kembali. Artinya mula-mula tambahan biaya produksi per unit akan mahal jika memproduksi sedikit dan akan turun dengan bertambahnya produksi. Namun, jika ditambah terus produksinya, akan menambah biaya yang tidak sebanding dengan jumlah produksi, dengan jumlah produk. Ini ada hubungan kurva biaya rata-rata dan kurva biaya marginal. Pergerakannya ya. Oke, dapat kita lihat pergerakannya. Kurva biaya marginal akan selalu bersinggungan dengan kurva biaya rata-rata pada titik minimumnya nih. Titik minimumnya AC bersinggungan dengan MC, ini titik minimumnya. Ketika kurva MC bersinggungan dengan kurva AC pada titik minimum terendah, menunjukkan biaya produksi yang paling minimum, sehingga jika produsen memproduksi barang atau jasa sesuai dengan titik di mana MC bersinggungan dengan AC akan mendapatkan efisiensi produksi ya, ini mendapatkan efisiensi yang paling tinggi. Jadi ini optimal. Jadi ketika produsen memproduksi di titik AC terendah, maka itu akan optimal, efisien. Nah, ini bisa dilihat penjelasan lebih lengkapnya di sini. https://bit.ly kurva MCAC. Nah, selanjutnya kita bahas tentang penerimaan. Wah, cukup panjang, masih ada 17 slide lagi ya. Oke, nah penerimaan itu atau pendapatan merupakan uang yang didapat dari penjualan barang atau jasa dari hasil produksinya. Penerimaan total. Penerimaan total itu atau pendapatan total merupakan seluruh jumlah pendapatan yang diperoleh produsen dari penjualan hasil produksi. TR sama dengan rumusnya total revenue P price kali Q kuantitas. Ini ada tabelnya nih. Nah, revenue kalau nggak berproduksi harganya 1000, totalnya 0. Kan harganya sudah ditetapkan. Jadi tetap ada harganya gitu. Kalau misalnya memproduksi 10, harganya 1000 ya 10.000, 20
harganya P-nya 1000 ya jadi 20.000 dan seterusnya. Ini kurva penerimaan totalnya, total revenue TR. Dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0, lalu semakin meningkat. Semakin banyak ya pendapatan yang didapatkan. Semakin banyak yang terjual, semakin banyak juga pendapatan yang didapatkan. Kurva permintaan total diawali dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya semakin banyak jumlah produk yang terjual akan meningkatkan penerimaan total. Kalau ini penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata merupakan pendapatan yang diperoleh produsen dari tiap unit produk. AR sama dengan TR per Q. AR itu average revenue. Berarti pendapatan rata-rata total revenue dibagi Q ataupun kuantitas. Jumlah produksi itu Q, harga P. Ya harganya 1000 ya seperti yang tadi. Penerimaan totalnya 0, rata-rata 0 karena belum berproduksi ataupun masih 0 kuantitasnya. Lalu ada ketika kita memproduksi 10, harganya 1000, penerimaan totalnya 10.000, berarti AR-nya average revenue-nya 10.000 dibagi 10 ya. Dibagi 10. Hasilnya 1000. Yang bawahnya 20.000 dibagi 10. 1000 juga. 1000 gitu. Sesuai rumus. Nah, ini ada kurvanya. Oke, kita lihat price, quantity. Ini kombinasinya variabelnya price dan quantity ya. Nah, kalau average revenue itu konstan, dimulai dari harganya. Harganya 1000 toh. Nah, ini titik awalnya di harganya dan lurus horizontal. Kalau total revenue kan semakin banyak yang terjual, semakin banyak juga pendapatan yang didapatkan. Kalau average revenue itu tetap. Penerimaannya sama. Oke. Penerimaan marginal. Penerimaan marginal merupakan tambahan dari penerimaan total dari adanya tambahan per satu unit produksi. Ini ada MR, marginal revenue. Segitiga TR, delta TR per delta Q. Perubahan total revenue, perubahan kuantitas. Yang atas ketika penerimaan totalnya kuantitasnya 0 ya semuanya 0 ya. Ketika kuantitasnya 10, penerimaan totalnya kan 10.000 karena harga satunya kan 1000. 1000 kali 10 kan 10.000. Perubahan penerimaannya masih 10.000, selisih 0 dan 10.000 kan 10.000. Kemudian perubahan kuantitasnya 10 dan penerimaan marginalnya 1000 sama ya. Sama seterusnya. Ini kurva penerimaan total dan penerimaan rata-rata. AR itu sama dengan MR. Gitu. Kurva penerimaan marginal sama dengan kurva penerimaan rata-rata. Artinya tambahan penerimaan akibat tambahan satu unit sama dengan penerimaan per unit. Nah ini gitu. Melengkung ya. Yang TR. AR ini MR. Bentuk lain dari kurva penerimaan marginal. Nah ini sama, cuma ini bentuk lainnya aja. Laba rugi. Kita masuk ke laba rugi. Laba merupakan selisih dari jumlah pendapatan yang lebih besar dari biaya. Rugi merupakan selisih dari jumlah biaya yang lebih besar dari pendapatan. Antara lain rugi menuju laba terdapat antara rugi dan menuju laba itu terdapat titik impas. Tidak rugi dan juga tidak laba. Itu BEP ya nanti. Titik impas itu disebut break-even point. Merupakan kondisi tidak terjadi laba ataupun rugi, artinya penerimaan sama dengan biaya. Nah ini BEP itu rumusnya FC, fixed cost, bagi RU min VCU, revenue per unit, dikurang variable cost per unit. Kemudian laba ataupun rugi, itu rumusnya total revenue dikurang total cost ya. Laba atau rugi. Kita bisa lihat nanti apakah plus ataupun minus. Kalau minus kan artinya rugi. Kalau misalnya total revenue-nya itu lebih kecil daripada total cost-nya berarti rugi dong. Tapi kalau total revenue lebih besar daripada total cost-nya berarti laba. Nah ini ada titik impasnya nih.
BEP 30. Nah, titik empasnya ini 0. Oke, ini masih rugi 10.000, ini masih rugi 10.000, rugi 10.000 kalau memproduksi. Nah, ketika berproduksi 30 unit, 30 kuantitasnya 30 biji, 30 unit, maka laba atau rugi, nggak ada laba dan nggak ada rugi, 0 gitu. Berarti kalau misalnya produksi 40, 50 itu kemungkinan nanti sudah laba ataupun sudah untung, akan menjadi keuntungan, profit. Ini kurva ya, kurvanya. Kurva break even point. Pasti sering dengar ya Mas Mbak terkait break even point ini. Oke, semakin kompleks kurvanya. Semoga nggak bingung ya. Nah, ini BEP-nya ada di titik ini. Perpotongan antara TR dan juga TC. Rumusnya kan BEP sama dengan TR sama dengan TC. Titik impas terjadi pada penerimaan unit ke-30 di mana TR sebesar 30 sama dengan TC sebesar 30. Nah, ini ada perhitungan titik impas ya ataupun BEP. BEP sama dengan FC, kita akan menghitung yang 20 kuantitasnya. BEP sama dengan fixed cost. Fixed cost-nya kan 10.000. Iya, 10.000. Kemudian revenue per unitnya, revenue itu penerimaan ya. Penerimaan totalnya untuk 20 unit kan 20 biji berarti 20.000 dibagi RU. Rp20.000 dibagi 20 berapa? 500 kan? 1.000 ya? 1.000. Nah, ini hasilnya 1.000 RU. Terus kalau PCU PCU-nya berarti berapa? PCU variabel per unit ya, variabel yang 10.000 dibagi 20. Nah, berarti benar ya hasilnya 500. 1.000 kurang 500. 1.000 kurang 500, 500 ya. Berarti 10.000 dibagi 500, 20. Oke, benar. Titik impasnya 20 ya tadi. Nah, ini kurva titik impas. Ini kurva yang tadi. BEP-nya di sini. Bisa diperhatikan. Titik impas terjadi pada penerimaan unit 20 di mana TR total revenue sebesar 20.000 sama dengan TC total cost yaitu sebesar 20.000. Jadi penerimaanmu itu sama dengan berapa biaya yang kamu gunakan untuk berproduksi. Ini memaksimalkan laba atau meminimalkan rugi. Memaksimalkan laba atau meminimalkan rugi dapat ditentukan melalui mengambil jumlah produksi di mana biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. MC sama dengan MR. Contoh soalnya, penerimaan total produsen ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan 200Q minus 5Q kuadrat dan biaya total TC sama dengan 100Q. Mana ini, nah ini. Diketahui TR tadi, TC juga yang disebutkan tadi, laba maksimal itu MC sama dengan MR. Kita cari nih. Kita cari turunan dari TC dan juga TR. Turunan TC itu nanti jadi MR. Turunan TC itu jadi MC. Turunan TR itu jadi MR. Nah, turunannya gini ya. Jadi
MC-nya jadi 100. Kan tadinya TR-nya 100 Ki kan, Ki-nya dicoret. Karena turunan, jadi 100, MR-nya 200 min 10 Ki. Turunan dari TR tadinya kan 200 Ki min 5 Ki kuadrat gitu. Jadi 5 dikali 2 dikali 5 kan 10 ya. MC sama dengan MR. 100 sama dengan 200 min 10 Ki. 10 Ki sama dengan 200 min 100, pindah ruas nih. Ki sama dengan 10. 100 bagi 10. Bagi hasilnya Ki-nya 10. Kemudian ini kan untuk berapa kuantitasnya? 10 ternyata kuantitasnya. Lalu laba yang dihasilkan berapa? Kalau mencari laba, rumusnya ini kan TR minus TC. Total revenue dikurangin total cost. Yang tadi udah kita bahas itu. Ini kan Q-nya udah didapatkan. Jadi Q-nya dimasukkan ke sini. Oke. Biar kita tahu berapa labanya maksimal. Laba maksimalnya. Laba 200 Q min 5 Q kuadrat min 100 Q. Laba sama dengan 100 Q minus 5 Q kuadrat. Kenapa 100 Q? Kan tadi 200 Q dikurang 100 Q ya. Jadi 100 Q hasilnya. Nah. 100 Q minus 5 Q. Masukkan Q-nya 10. 100 kali 10, 5 kali 10 pangkat 2. 1000 kurang 500. Jadi labanya adalah 500 rupiah. Tuh. Oke, yang terakhir. Quotes. Ingatlah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat, yaitu kecerdasan, kemauan, ataupun rakus dengan ilmu, sabar, biaya, pengorbanan materi, bergaul dengan guru, dan waktu yang panjang. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terima kasih, itu aja. Oke, semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.